Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Sumpah aku takut banget tadi. Astaga, tangan kamu sampai dingin kayak gini. Udah, kamu tenang ya. Ada aku di sini. Tuhan ku cinta dia. Alhamdulillah. Dek. Cilok. Oh, ternyata masih tidur pules dia. Aduh. Mau tak bangunin aku masih kasihan. Tapi gimana ini ya? Kok bisa tidur pules banget? Nah, dipikir badanku ini apa? Kasur apa? Loh, Mas Bo? Kamu kok ada di sini? Mau ngantar siapa toh? Dek Wit, ini loh Dek. Mas Bu dapat orderan nganterin anak ini ke kantormu Gemilang Finance. Kayaknya bapaknya kerja di sini. Ya ampun, kasihan banget sih. Hah? Namanya siapa? Hanif. Hanif. Alhamdulillah, ojeknya Hanif sudah datang. Pak. Loh, Mas ini kan Mas Damkar, yang waktu itu bantuin Mas Yudis kan? Kok ngojek? Iya Pak, saya ini baru selesai dinas. Kebetulan kalau lagi nggak dinas, saya narik ojek di Urban Ride. Lumayan lah Pak buat tambah-tambah. Soalnya saya mau nabung supaya bisa menikahi Dewi. Ini calon suami kamu, Wit? Iya, Pak. Pak, ini saya minta maaf sebelumnya Pak. Mungkin agak lama di jalan. Kebetulan Dek Hanif ini ketiduran. Jadi selamat di jalan. Dia saya pegangin. Ya, sebenarnya dia yang megangin saya sih. Tapi tidurnya pulas banget. Ini udah nyampe ini adiknya. Maaf ya Mas ya, sudah ngerepotin ya. Masih ngelindir lagi. Nip, Ya. Nip, bangun Nip, sudah sampai Nip. Ayo, turun. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sabar. Bentar Pak. Salamnya bisa. Sudah sampai tujuan. Sudah ya Pak ya? Ya, makasih. Ini uang tipnya buat Mas. Terima kasih ya sudah antar anak saya dengan selamat. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih. Ayo, Hanif, kita masuk. Dadah. Cuek. Alhamdulillah dapat 100.000. Wow. Alhamdulillah. Mas Bo, kebetulan kan ini udah mau jam makan siang. Gimana kalau kita makan di restoran enak nikmat? Udah bapak aku yang traktir. Wow. Kamu ngajak makan Mas Bu? Ya mau lah, Dik. Masa aku nolak? Ayo. Udah, kalau kayak gitu aku ambil tasku, nanti aku langsung keluar. Ya, Iya. bentar ya. Iya. Masya Allah. Mimpi apa hari ini? Aduh, pagi-pagi dapat rezeki banyak banget. Orderan full, sekarang diajak makan. Nikmat mana lagi yang aku dustakan? Halo? Halo, ini Mas Bowo ya? Calon suaminya Sri. Ini Mas, kita mau ngabarin kalau Sri di sini kena tipes. Kita semua mau bawa Sri ke rumah sakit, tapi pada nggak berani. Soalnya kita bukan keluarganya. Makanya kita minta tolong sama Masnya untuk bantu urus di rumah sakit ya. Soalnya di sini dia nggak ada keluarga yang terdekat. Kesian dia Mas sampai menggigil kayak gini. Giloko si Sri ini. Masa harus aku yang ngurus dia lagi? Aku nggak mau berhubungan sama dia lagi. Nanti kalau Dewi tahu, bisa terancam masa depanku ya. Tapi dia lagi sakit. Waduh, kasihan juga. Enggak, nanti kalau aku tolongin lagi, jadi tuman dia. Maaf ya Mbak, tapi saya nggak kenal yang namanya Sri. Tolong dibantu sendiri aja. Saya ini sibuk. Saya mau makan di restoran enak nikmat. Jangan diganggu gugat ya. Terima kasih. Opo maneh. Rin, kamu kenapa? Kamu gak kenapa-napa kan? Emil gak ngapa-ngapain kamu kan? Enggak, aku nggak apa-apa Mas, tapi aku tadi shock dan takut banget Mas.
Aku nggak tahu dia tiba-tiba bisa bebas dan dia ngikutin aku sampai kafe, dia ngikutin aku dari rumah, Mas. Sumpah aku takut banget tadi. Astaga, tangan kamu sampai dingin kayak gini. Udah, kamu tenang ya. Ada aku di sini. Semoga kamu segera dapat keadilan dan kita dapat kejelasan juga. Tenang. Makasih ya, Mas. Iya. Gimana? Bagus nggak tempatnya? Bagus banget ya, Dek. Ini mewah ini. Ya udah yuk, kita langsung makan aja. Kamu udah lapar banget kan? Iya. Ya. Yuk, Mas. Iya. Mas, kamu inget nggak? Kita tuh udah sempat mau makan di sini loh. Cuman gak jadi. Gara-gara temenmu itu loh meninggal. Iya, wow. Mas Bo minta maaf ya, Dek Wit. Tapi kan itu bukan kehendak aku. Iya Mas, nggak apa-apa. Padahal dia makanan di sini tuh enak-enak semua loh. Gak pesenin ya? Oh iya. Mbak. Ya Mbak, mau pesen apa? Boleh lihat dulu? Saya mau... Mbak mau nasi goreng seafoodnya 1, sotonya 1. Minumnya? Minumnya es jeruk 1, es teh manis 1. Baik, ditunggu ya Mbak. Iya. Makasih ya. Makasih, Mbak. Mas Bo, aku ke toilet bentar ya. Oh, ya wis. Bentar ya. Ya. Wow, Dek Wit. Emang nggak salah kok. Kamu jadi calon istrinya Mas Bo. Udah pantas. Perhatianmu, Dek. Maaf kalau kami mengganggu waktunya, Pak. Kami cuma minta penjelasan tentang kenapa saudara saya Emil bisa berubah statusnya menjadi tahanan kota. Iya Pak, apalagi suami saya, Mas Lingga sudah mengumpulkan semua bukti-bukti atas apa yang dilakukan oleh Mas Emil. Tapi kenapa dia bisa bebas semudah itu Pak? Saudara Emil bukan bebas, tapi status tahanannya berubah menjadi tahanan kota. Iya, oke, saya mengerti. Tapi bagaimana kalau sampai Mas Emil bisa melarikan diri? Atau dia menghancurkan bukti-bukti, dia bisa mengganggu saksi-saksi dalam kasus ini, gimana Pak? Pak Krisna, pengacara saudara Emil, sudah memberikan jaminan. Kalau saudara Emil tidak akan melakukan itu semua. Tapi tadi, Emil sempat menemui istri saya, sampai istri saya ketakutan. Perubahan statusnya menjadi status tahanan kota ini, apa nggak berbahaya, Pak? Apakah saudara Emil mengganggu Bu Arini? Memangnya harus terjadi apa-apa dulu sama istri saya baru dia bisa ditindak? Bukan begitu Pak Lingga. Kami bekerja tetap dengan asas praduga tak bersalah. Pak Lingga dan Bu Arini tenang saja, karena saudara Emil masih dalam pengawasan kami. Saudara Emil sudah menjadi tahanan kota. Bukan berarti dia bisa bebas begitu saja. Saat ini Bu Arini bisa langsung melaporkan secara resmi tentang saudara Emil. Kalau memang saudara Emil mengganggu Bu Arini. Nggak perlu Pak. Kamu yakin, Rin? Ya. Kalau memang Bu Arini butuh, kami bisa menyiapkan program perlindungan saksi buat Bu Arini. Saya bisa jaga diri Pak. Saya cuma minta tolong dipercepat proses penyelidikan ini Pak. Kami akan bekerja secepat dan sebaik mungkin. Ya udah. Kalau gitu, maaf sudah mengganggu waktunya, Pak. Kami permisi dulu. Baik Pak Lingga, Bu Arini, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mana nih dia nih? Nah, itu dia orangnya. Lo Mas Bowo kan? Hah? Ayo ikut gue sekarang.
Stop. Ini apa tuh? Mana aja sampai ini siapa? Gue temennya Sri yang tadi nelfon lo. Sekarang lo ikut gue ke kosan, lo urusin tuh si Sri dan bawa dia ke rumah sakit. Lo tau gak sih, gara-gara lo gak mau urusin dia, kita semua jadi gagal buat bawa Sri ke rumah sakit. Pokoknya kalau sampai dia kenapa-napa, lo liatin aja ya. Lo mau tanggung jawab gak? Loh. Sekarang lo ikut gue. Ntar dulu emang narik aja sampai itu. Jangan sembrono ya. Kok ngatur? Yang mending kalian lah yang ngurusin Sri. Heh, lo calon suaminya. Gak mau tanggung jawab banget sih lo jadi orang. Kasian lo Sri, sampai menggigil kesakitan kayak gitu. Kalau sampai kenapa-napa gimana? Bener-bener gak punya hati ya lo. Kalau ngomong lo enak banget. Mas Bo, Iya. Dewi, cewek ini siapa ya? Terus tadi aku dengar Mbak ini bilang Sri itu calon istri kamu. Sri siapa? Ciloko. Dewi denger lagi. Mati aku. Mbak, maksud Mbak itu Sri siapa ya? Ini loh Mbak. Sri itu teman saya yang di kosan yang sekarang lagi sakit. Asal Mbak tahu ya, laki-laki ini adalah calon suaminya si Sri. OMG, mulutnya. Mas, Ya dek. itu kan Sri temanku yang jago bela diri. Dia calon istri kamu. Terus kalau misalkan Sri calon istri kamu, aku apa dong? Selingkuhan kamu? Iya. Enggak gitu ya. Oh, jadi selama ini tuh Sri calon istri kamu. Dan cowok yang selalu dia ceritain sama aku, yang dia bilang dia kecintaan banget sama calon suaminya itu, kamu. Enggak. Keterlaluan kamu, Mas. Makanan udah siap. Iya. Oh, duduk situ. Sini dong. Tadi dulu. Emil mana, Ma? Dia kan bukannya udah keluar dari kantor polisi? Ya tadi mau minta sama Pak Krisna untuk nganter Emil sih langsung ke rumah. Sebentar, mau telepon Pak Krisna dulu ya. Mah, Pa. Loh. Emil? Loh ini Emil. Kenapa kamu baru nyampe siang begini? Bukannya kamu tuh keluar dari sana pagi-pagi? Iya, tadi itu aku ada sedikit urusan di luar, Pak. Makanya aku minta Om Krishna juga nggak antar aku sampai ke rumah. Aku senang sekali akhirnya bisa bebas juga. Makasih ya, Mah, udah kirim Om Krishna untuk bebasin aku. Dan Papa, makasih ya, Pak, udah terima aku di rumah ini kembali. Ya. Mil, kamu jangan salah paham ya. I want you to know, Mama menelpon Pak Krisna bukan untuk membebaskan dan menolong kamu. Mama telepon Pak Krisna untuk memberikan bantuan hukum, bukan untuk menolong kamu. Maksudnya? Ya, kamu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Mama melakukan ini semua karena Mama juga memikirkan kondisi Papa. Mama tidak mau ada prahara ataupun hal-hal buruk terjadi dengan keluarga kita. Musibah di keluarga kita. Mama paham apa yang Mama lakukan ini melukai perasaan Arini sama Lingga. Mama tuh sedih, Emil.
Sedih Mama. Dan kamu ingat ya, kamu tuh bukan bebas, Emil. Belum bebas dan bukan bebas, jadi kamu gak boleh seenak diri kamu. Kamu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ingat itu, camkan baik-baik. Iya, I know. Bapak harap dengan kejadian ini kamu sadar dengan kesalahan kamu. Akan perbuatan-perbuatan kamu yang sudah menghancurkan keluarga ini. Dan Papa minta kamu jaga sikap kamu selama jadi tahanan kota, ya. Jangan membuat hal-hal yang membuat keadaan menjadi buruk. Kalau enggak, Papa enggak mau melihat kamu lagi, ya. Sudah, ya. Kita tunggu aja hasil penyidikan polisi. Oke? Ayo kita makan. Udah, Pak. Udah sana kamu ikut makan. Ya Tuhan, aku yang mengirim pengacara untuk Emil. Tapi melihatnya keluar dari tahanan sama sekali tidak membuatku merasa lega. Dan aku sama sekali belum menjelaskan apapun ke Lingga ataupun Arini tentang perubahan status Emil ini. Lebih baik aku temui mereka setelah ini. Aku gak mau sampai Lingga semakin salah paham.